Warahmatullahi wabarakatuh, FKC Family, apa kabar Anda semua di siang hari ini? Walaupun cuaca panas, tapi hati dan kepala harus dingin ya. Oke, FKC Family, siang hari ini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan percewean. Jadi di siang hari ini kita akan membahas mengenai masalah penyakit radang panggul atau yang sering disingkat dengan PRP, atau dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya disebut dengan penyakit pelvic inflammatory diseases ya. Jadi apa itu penyakit radang panggul? Yuk sama-sama kita dengar penjelasan dari Dr. Trace. Ya, silakan Dr. Trace. Selamat siang. Ya, materi siang ini sebenarnya jarang disebut-sebut, tapi sebenarnya penyakit ini ada dan lumayan banyak. Ya, seperti yang kita Mbak Reni tadi sudah sebutkan, adalah penyakit radang pada panggul atau pada pelvic. Itu ada pelvic itu adalah rongga panggul, dan ini kenapa pada wanita, karena ini menyangkut dari alat reproduksi wanita. Jadi penyakit ini disebabkan oleh adanya infeksi atau peradangan dari alat-alat reproduksi dari wanita. Itu bisa antara lain dari ovarium, kandung indung telur, atau bisa juga dari serviks, kemudian dari rahim juga bisa, kemudian dari salurannya juga termasuk tuba falopi dan sebagainya. Itu yang bisa satu atau beberapa mengalami peradangan, kemudian menjadikan rongga panggul itu nyeri, sehingga namanya menjadi peradangan pada rongga panggul. Ya. Sebenarnya ini ada bahasa kedokterannya, ini namanya adneksitis. Jadi adneksitis ini juga adalah peradangan pada rongga panggul yang disebabkan oleh infeksi alat-alat reproduksi wanita. Nah, penyebab infeksinya itu biasanya karena infeksi bakteri, yaitu bisa dari chlamydia atau bakteri dari GO. Nah, ini biasanya menyerang pada wanita usia produktif. Oh, malah produktif ya. Jadi banyak menyerang pada wanita usia antara 15 sampai 25 tahun, terutama wanita-wanita yang secara aktif dalam seksualitasnya. Ya. Kenapa orang wanita yang aktif seksualitasnya jadi peradangan panggul? Biasanya wanita-wanita ini yang berganti pasangan. Jadi pada wanita-wanita yang penjajah seks yang berganti pasangan, itu biasanya ada transfer dari kuman-kuman atau bakteri itu dari seorang kemudian ke orang lain, kemudian balik lagi, jadi terjadi siklus. Nah, peradangan ini kadang-kadang bisa disertai dengan gejala yang ringan, bisa sampai berat, bisa sampai orangnya nggak bisa jalan. Tapi bisa juga seperti cuman pegel-pegel biasa. Yang ringannya berarti. Yang ringannya. Nah, kalau gambarannya itu sebenarnya kalau dilihat dari gambarannya sih agak deg-degan. Jadi ini adalah organ reproduksi wanita. Ini yang di tengah adalah rahim, ini tuba fallopi, ini ovarium ya. Ini adalah cervix ya. Ini adalah leher dari rahim ya, yang kita sebut sebagai cervix. Nah, pada daerah-daerah ini yang juga sering terjadi pada CA ya. Jadi yang ada yang namanya CA cervix itu yaitu terjadinya keganasan pada daerah ini. Nah, kalau yang disebut penyakit radang panggul ini adalah peradangan pada seluruh rongga panggul. Jadi bisa semuanya ya. Bisa disebabkan oleh satu organ saja. Ya, atau satu atau lebih dari satu. Nah, ini mengalami peradangan, ini contohnya di sini mengalami peradangan, kemudian karena ini mengalami persyarafan, kemudian nyerinya bisa seluruh panggul. Nyerinya itu adalah di daerah panggul, perut bagian bawah, nyeri sampai bisa ke kaki, sampai bisa ke seluruh badan. Nah, itu gejalanya nomor satu disertai dengan demam yang tinggi.
Selain nyeri, demam yang tinggi, kemudian juga kadang-kadang disertai dengan keputihan yang lebih banyak dari maksudnya yang Abnormal. berlebihan, ya, dan warnanya dari kuning sampai bisa kehijauan kayak nanah. Itu bisa juga. Kadang-kadang juga disertai dengan campuran darah. Kemudian gejalanya itu juga nyeri pada saat berhubungan, dispareni. Maksudnya orang berhubungan seksual itu tidak nyeri, tapi pada orang-orang ini nyeri. Kadang-kadang juga setelah berhubungan timbul keluar darah yang di luar menstruasi. Kemudian masa menstruasinya bisa juga berlangsung lebih lama. Kemudian darah yang dikeluarkan itu juga bisa lebih bau daripada darah menstruasi yang umum. Darah menstruasi kan memang punya bau. Tapi kalau yang ada peradangan pada panggul ini baunya itu lebih ekstrim. ya karena biasanya dia bercampur dengan nanah atau pus ya, karena itu mengandung bakteri. Jadi jangan dientengin karena dari radang panggul ini bisa timbul penyakit-penyakit yang lebih parah, termasuk juga terjadinya CA, Kanker. ya kanker. Jadi hati-hati, penyebabnya itu macam-macam. Jadi sekali lagi bisa dari ovarium, dari saluran sel telur yaitu yang disebut tuba Fallopiae, bisa dari rahim, bisa dari leher rahim. Jadi itu semua bisa menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai adneksitis atau radang panggul. Ya. Kemudian ini akan menyebabkan kerusakan pada organ itu tersebut. Yang paling ditakutkan adalah bila terjadi kerusakan pada rahim atau sel telur sehingga seorang itu bisa terjadi infertilitas. Jadi wanita itu bisa kesuburannya terganggu, atau bila terjadi kehamilan dia tidak akan mencapai kematangan yang sempurna. Ini adalah salah satu penyebab kenapa terjadi aborsi, kenapa terjadi tidak terjadi kehamilan. Ya, ini adalah salah satu penyebab selain endometriosis, ternyata kista dan sebagainya. Peradangan dari panggul ini juga merupakan salah satu tanda seseorang wanita itu bisa tidak sehat dalam alat reproduksinya. Ya. Oke, Dokter Tris, mungkin potong sedikit ya. Kalau tadi Dokter Tris bilang ini terutama gitu ya, terutama menyerang atau akan dialami oleh wanita-wanita yang memang aktif dalam hubungan seksualitas. Nah, bagaimana dengan apakah presentasinya itu memang lebih banyak di orang-orang yang sudah hubungan seksualitas atau bahkan yang belum pernah sama sekali? Artinya sudah usianya sudah matang. Ya, betul. Oke. Itu bisa terjadi. Misalnya karena sekali lagi itu menyangkut organ reproduksi. Jadi pada seorang wanita muda yang mungkin bukan aktif dalam seksualitas, tapi misalnya sudah mens, terus dia mengalami bisa terjadi peradangan karena dia terkena dari bakteri. Nah, bakteri itu bisa ada antara lain dari air. Jadi misalnya penularannya misalnya dari MCK atau dari tempat pada saat dia cebok, dengan kualitas air yang sudah tercemar, itu bisa masuk ke dalam saluran alat reproduksi sehingga dia bisa mengalami infeksi. Tapi pada wanita-wanita ini biasanya sih disembuhkan dengan sempurna. Cuman kadang-kadang tidak tahu. Apalagi wanita-wanita yang tidak belum, atau remaja yang belum menikah, otomatis belum melakukan aktivitas seksual. Ya, jadi sekali lagi ini biasanya dialami pada usia produktif muda malah, yang mengalami kontak-konti pasangan, mengalami kontak-konti pasangan yang misalnya kebersihannya tidak dijaga, termasuk juga yang tadi antara lain yang saya sebutkan penyebabnya jadi gonore. Gonore itu bisa TikTok, jadi bisa dari wanitanya ke pria, kemudian prianya juga menularkan lagi ke wanitanya tempat yang lain, kan? Sehingga itu bisa menyebabkan kayak jadi berantai gitu ya. Makanya
pada seseorang dengan gonore atau GO atau sifilis, itu bila diobatin itu harus, kalau mempunyai pasangan, mempunyai istri yang atau yang resmi lah ya, resmi, itu dua-duanya harus diobatin ya, dan sampai sembuh barusan boleh berhubungan. Ya biasanya pada pria-pria yang suka jajan itu berobat ke dokter, dokternya harus memberitahukan kalau karena seseorang yang misalnya dengan gonore atau sifilis biasanya diobatin 1 hari, dia merasa enak, merasa sembuh, padahal sebenarnya belum sembuh. Besok jajan lagi. Nah pada saat itu dia bisa jajan lagi, dia menularkan kepada wanita yang lainnya lagi, dia juga bisa menularkannya di rumah. Nah nanti si bapak sudah sembuh, si ibu karena sekali lagi alat reproduksi wanita itu lebih pendek, dia itu memang kadang-kadang menyimpan di dalam. Nah nanti dia bisa menularkan lagi, jadi itu siklusnya nggak akan selesai ya kalau memang nggak diobati secara sempurna. Betul, ya dok. betul. Makanya antara lain untuk menghindari ini, tidak boleh berganti pasangan, atau bila bila berhubungan seksual itu harus menggunakan alat kontrasepsi, antara lain dengan kondom. Karena dengan kondom itu akan paling tidak melindungi, ya melindungi dua belah pihak sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya bisa ya, nggak hanya orang yang atau wanita yang aktif melakukan hubungan seksualitas, tetapi yang tidak pun atau yang belum pun bisa jadi. Bisa, antara lain juga pada wanita-wanita yang baru menggunakan alat kontrasepsi. Misalnya menggunakan spiral. Ya. Nah, pada saat pencabutan spiral atau pada saat misalnya dia pembukaan dari serviks dengan alat, kalau alatnya itu tidak steril, itu juga bisa menyebabkan masuknya bakteri ke dalam ini. Jadi sebenarnya alat reproduksi wanita itu mempunyai mempunyai pelindung, ya flora normal di dalam. Nah itu untuk melindungi sebenarnya segala macam yang masuk. Tapi kadang-kadang pelindung itu kurang kalau kumannya itu yang masuk banyak. Ya antara lain jadi radang panggul ini selain juga dari hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan atau kebersihan yang tidak terjaga, juga bisa terjadi pada saat seorang wanita ini baru lepas KB. Misalnya dia bercabut spiral yang sudah melebihi dari waktunya. Karena spiral itu sebenarnya ada waktunya, ada masanya. Jadi pada saat dia diambil kan nggak langsung dicabut tuh, jadi dibukalah serviksnya supaya dikeluarkan. Nah pada saat pembukaan serviks kan dengan cocor bebek misalnya, nah itu cocor bebeknya misalnya tidak steril atau apa, itu bisa juga. Cuman mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi karena di lini yang terendah pun puskesmas itu harus sudah dilakukan sterilisasi dari alat-alat tersebut. Tapi kadang-kadang kan bukan dari alatnya, tapi dari si pasien sendiri yang kebersihannya tidak dijaga. Gitu ya. Oke. Tadi mungkin bisa juga menjadi satu faktor risiko. Nah, apalagi sih Dokter Tris faktor risiko yang lain? Kalau tadi ada wanita yang masalah produk yang istilahnya aktif melakukan hubungan seksualitas, kemudian juga pakai alat kontrasepsi, ya kan? Terus, nah, apalagi orang-orang yang tidak mempunyai kamar mandi sendiri atau WC sendiri, jadi yang mandi di kamar mandi umum itu juga mempunyai risiko. Jadi hati-hati. Jadi saran saya bawalah gayung sendiri, terus kemudian sering mencuci dengan paling tidak seminggu sekali, seminggu 2 kali itu dengan air sirih, karena itu juga antiseptik untuk organ kelamin wanita. Kemudian ambillah air yang mengalir, ya sehingga kita tahu air itu lebih bersih. Kalau pakai gayung sendiri, ambil dari pusatnya air kan, jadi tidak ngambil dari penampungan. Itu adalah salah satu cara untuk menanggulangi bila tidak mempunyai kamar mandi pribadi atau WC pribadi. Nah,
gini pertanyaannya Dokter Tris, kalau kita sedang dalam perjalanan misalnya ya, kayak misalnya kita naik bis kemudian kan kadang berhenti di tempat-tempat yang toilet umum gitu, terkadang memang itu air itu nggak nyala tuh si keran gitu loh, sengaja dimatikan ya, dan kita ambil yang ada di tampungan di bak, entah di ember gitu, yang kita sebenarnya nggak tahu ini bersih atau kotor, bahkan terkadang kita melihat memang itu benar-benar kotor gitu ya. Ya mungkin kita pernah punya pengalaman yang sama ya waktu perjalanan ya Dok. Nah itu kan ini gimana ininya solusinya? Kalau saran saya kalau kita sudah tahu air itu kotor, kalau yang kita lihat bening masih lumayan. Iya. Tapi kalau lihat kotor ya cobalah jangan cebok, pakai air, tapi ya paling tidak ala bule kali ya, pakai tisu. Nah sekarang sudah tersedia tisu-tisu higienis ya dari merek-merek tertentu yang emang untuk aman untuk membersihkan alat kelamin pada saat kita di perjalanan. Selain juga air, kadang-kadang di tempat toilet umum yang bukan jongkok ya, duduk, itu kan ada buletannya. Itu juga sebenarnya kita tidak menjamin apakah itu bersih. Betul. Jadi ya bedilah alas misalnya tisu atau kita nggak usah nempel gitu ya, itu adalah trik-trik ya. Bagaimana caranya silakan sendiri ya. Memang ada beberapa orang yang tidak nyaman mungkin apalagi di Indonesia dengan kebiasaan kita cebok. Tapi pada saat kita sedang dalam perjalanan, kalau kita tidak yakin, mendingan kita jangan cebok. Nanti bila sudah ditampai di tempat hotel, penginapan atau di rumah keluarga, baru kita basuh-basuh, sekalian mandi ya. Di samping itu juga harus sering menggantikan celana dalam, karena ada beberapa orang yang bukan set A, set B, tapi kadang-kadang itu mereka juga enggak jarang untuk mengganti celana dalam. Jadi biasakan, ajarilah anak-anak gadis kita untuk menjaga kebersihan dari alat reproduksi. Nomor 1 yaitu dari celana dalam, karena celana dalam itu yang paling menempel. Ya, betul. Nah, penggunaan panty liner. Ya, panty liner itu sebenarnya ada plus ada minusnya. Positifnya adalah pada panty liner itu menjaga supaya alat kelamin kita, terutama buat orang Indonesia yang sering cebok, itu supaya jarang habis cebok dikeringin, ya kan, habis cebok basah-basah pakai. Betul. Nah, dengan panty liner itu paling tidak menjaga supaya tidak lembab, maksudnya celana dalam itu tidak basah. Tapi sebaiknya biasakan setelah kita cebok itu bersihkan dengan tisu bersih supaya kering, sehingga baru pakai celana. Nah, panty liner itu juga tergantung, ada yang alergi, ada yang tidak. Jadi kalau bila memakai panty liner itu menimbulkan gejala yang tidak nyaman, gatal, merah dan sebagainya, itu artinya tidak tahan. Jangan gunakan, atau pilihlah merek-merek tertentu yang memang cocok. Nah, pada saat perjalanan mungkin kalau yang tahan dengan panty liner, pada saat perjalanan gunakanlah panty liner supaya menjaga lebih nyaman itu, supaya pada saat setelah buang air kecil di WC umum itu kita nggak gelisah gitu ya. Jadi antara lain itu tadi faktor resikonya, kemudian ya orang yang sering berhubungan dengan ganti-ganti pasangan, kemudian ibu-ibu yang dengan keluhan di alat kelaminnya misalnya sering keputihan, itu tidak boleh menganggap remeh. Ya, bila ditemukan keputihan, apalagi keputihannya itu sudah coklat atau bahkan bau atau bahkan kehijauan, harus cepat-cepat periksa. Karena ini adalah menunjukkan kalau di dalam alat reproduksi kita itu ada yang tidak normal. Ada masalah. Jadi tidak boleh membiarkan keputihan itu terlalu lama, apalagi selain keputihan warna juga disertai gatal, bau dan sebagainya. Ya, jadi itu pesan saya. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah menopause, apakah ini juga punya resiko yang sama gitu, atau kecenderungannya malah nggak kena gitu loh? Enggak. Kalau kena itu bisa kena pada semua wanita, tapi memang pada masa menopause itu secara alami, usia menopause itu suaminya juga andropause, itu frekuensi dari berhubungan seksual itu sudah lebih berkurang. Cuman pada pasangan yang memang masih
melakukan secara rutin sebenarnya itu baik. Baik secara kesehatan juga baik, cuman perlu diperhatikan dari kebersihannya. Sekali lagi, lubrikasi perlu. Jadi sebelum melakukan hubungan seksual harus dua-duanya mengalami fase yang sudah siap, antara lain sudah terjadi lubrikasi. Ya, saya yakin semua yang dewasa tahu lah ya. Kemudian kalau belum terjadi lubrikasi dan sebagainya terus dipaksakan, atau dengan bukan obat-obat, dengan cairan khusus yang untuk lubrikasi, itu ada positif ada negatifnya. Positifnya adalah membantu supaya lubrikasi itu sehingga prosesnya menjadi lebih enak, tidak nyeri. Tapi pada beberapa orang yang dengan cairan-cairan lubrikan itu malah bisa menyebabkan iritasi. Nah, bila iritasi ini terjadi, ini adalah antara lain cikal bakal bisa terjadinya radang. Panggul. Jadi bila mengalami proses itu, karena kalau mempunyai pasangan yang sah itu tidak tabu atau tidak haram untuk mengungkapkan ini kepada dokter. Karena harus cari solusinya supaya tidak berkelanjutan. Betul. Penting adalah pencegahan. Ya. Karena pencegahan sekali lagi lebih baik daripada mengobati. Ya, pencegahannya sebagian tadi sudah saya sebutkan tadi, antara lain celana dalam, terus kebersihan air, kemudian dalam berhubungan seksualitas, dan yang terpenting adalah pola hidup. Selain tadi kebersihan sekitar, juga pola hidup yang sehat itu dari makanan. Nah, ada beberapa zat atau makanan yang bisa membantu untuk kesehatan dari organ reproduksi wanita. Jadi kesehatan dari organ reproduksi wanita ini tidak hanya untuk infeksi rongga panggul itu, tapi supaya sehat. Supaya buat yang usia produktif nantinya bisa mempunyai keturunan, keturunannya sehat-sehat, kalau sudah menikah gitu. Nah, ada beberapa zat makanan yang kadang-kadang ternyata kok itu diperlukan ya buat kesehatan reproduksi, yaitu adalah vitamin yang berpengaruh adalah ternyata banyak ya. Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin K, ada mineral antara magnesium, kalsium, zat besi, ya. Vitaminnya tadi ini sebenarnya ada pada makanan kita dan ada pada suplemen. Ya, kadang-kadang makanan kita itu tidak mencakupi seluruh yang kita butuhkan, makanya diperlukan adalah suplemen. Nah, karena kita semua ini anggota FKC itu yang bergerak di bidang suplemen. Sekali lagi, suplemen yang seperti di depan ini banyak sekali. Ini bukan obat. Suplemen itu adalah tambahan dari kebutuhan makanan sehari-hari kita, supaya makanan sehari-hari kita itu lebih lengkap, lebih memenuhi kebutuhan yang harusnya kita konsumsi dari makanan sehari-hari. Itu tidak kita dapatkan kemungkinan lagi pas nggak ada vitamin ini, nggak ada zat ini, dan beberapa zat memang di dalam tubuh kita memang diperlukan, tapi tubuh kita tidak bisa membuat, dan adanya dari luar. Kadang-kadang itu susah untuk didapatkannya, kan? Nah, contohnya beri-berian. Di Indonesia beri-berian ini tidak umum, tidak gampang, walaupun sekarang sudah banyak. Kita iniin strawberry paling banyak, tapi paling bisa strawberry. Tapi kalau seperti ini blackberry, redberry, blueberry itu belum, walaupun di kota besar sudah ada, tapi biasanya itu import, dan itu kandungan gizinya sangat bagus sekali, karena beri-berian ini sebenarnya juga sebagai antioksidan, dia bisa melindungi jantung segala macam. Jadi sebenarnya buah yang selain buah lokal kita, buah yang bagus itu sebenarnya beri-berian, Mbak. Cuman beri-berian selain mahal, susah untuk didapat. Apalagi di daerah-daerah di Tegal aja susah cari beri-berian, apalagi mungkin di Lok Sumawe, yang susah. Nah, yang nomor 2 ini
kebetulan ini adalah salah satu sumbernya ada di Indonesia. Ya, betul. Ya kan? Kunyit. Dari negara lain itu mencari kunyit itu juga dari sini. Makanya kenapa dulu negara penjajah juga mencarinya di Indonesia, antara lain adalah kita ini. kaya akan rempah-rempah. Antara lain kunyit, cengkeh dan sebagainya. Kemudian bayam, dan terakhir juga buah-buahan yang banyak berfungsi buat organ reproduksi itu adalah Anggur, karena Dan anggur tuh antioksidannya tinggi. Nah, ini semua sebenarnya ada di dalam produk suplemen kita, FKC Family ya. Nah, ini Apa adalah aja tuh, Dok? yang namanya adalah paket esensial dari Well Series. Benar. Paket esensial tuh kenapa kita bikin paket esensial? Karena ini yang paling apa ya? Namanya esensial. Jadi esensial. Iya, betul. Paling basic. Betul yang pokoknya kita perlu aja gitu loh istilahnya ya. Nah, ini paket esensialnya. Anda harus konsumsi FKC Family. Mungkin Dokter Tes boleh sedikit jelaskan ya, yang kayak di Tridance. depan itu kalau seperti Tridance itu seperti kita ketahui tadi juga mengandung anggur, itu sebagai antioksidan. Itu penting untuk, selain antioksidan itu sebagai penangkal radikal bebas, dia juga bisa untuk menjaga kesehatan dari alat reproduksi. Kemudian adanya kunyit tadi. Kunyit itu ternyata kalau secara dulu nenek moyang kita itu kalau ada pembengkakan segala macam kita dikasih kunyit. Betul. Kenapa? Karena anti-inflamasi, anti peradangan. Nah, itu ternyata di produk kita ada pada Join Again. Ya, betul. Jadi selain masak kunyit juga boleh ditambahkan dari suplemen itu Join Again. Kenapa? Jadi Join Again dimasukkan ke dalam paket ini. Nah, vitamin C produk kita yang terbaru itu seperti kita ketahui tadi nomor 1 adalah nomor 3 deh, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Jadi vitamin ini adalah sumber vitamin C. Selain juga vitamin C ada pada Ingenium dan pada Join Again juga, ya, betul. Dan ada pada makanan kita, buah-buahan itu kan kita. Kemudian Wondermeal. Kenapa Wondermeal ini dimasukkan? Karena dia sebagai sumber protein. Ya. Kalau Ingenium, nah itu adalah andalan kita karena Ingenium itu mengandung semua vitamin dan mineral yang kita perlukan di keseharian kita. Di sana ada vitamin A, B, C, sampai ada seleniumnya, ada yang hijau-hijaunya. Zat besi juga ada. sana. Jadi pada Ingenium itu merupakan suatu multivitamin dan mineral yang dipentingkan oleh kebutuhan tubuh kita. Kemudian yang 3 itu Tridance, Carmac, dan Liverite itu merupakan sumber antioksidan. Dan sebenarnya yang si berry tadi itu di Liverite juga ada, Dokter Tes. Jadi di Liverite itu ada satu komposisi yang namanya Schisandra berry. Schisandra berry. Ya. Bentuknya ya bulat-bulat ya, namanya berry kan cenderung tuh bulat-bulat ya, bulat-bulat warna merah. Jadi memang Schisandra berry ini sumber antioksidan yang memang luar biasa. Dan terkadang kita tuh kalau makan nih Dokter Tes, mungkin hari ini kita kebanyakan lemaknya. Betul. Ya, kita kebanyakan mungkin atau kita kekurangan dari zat besinya ya. Nah, ini harus dilengkapi, diseimbangkan. Karena yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak bagus gitu ya. Di satu sisi kita kebanyakan ya, sementara untuk mencapai tubuh yang sehat, FKC Family ingat ya, artinya semua sel di dalam tubuh kita itu saling bersinergi. Kalau kita masuk ke dalam tubuh kita ini ada vitamin A, vitamin C, vitamin K, atau mungkin dari mineralnya magnesium, kalsium, kemudian via zat besi misalnya. Nah, itu semuanya saling bersinergi. Jadi kayak membentuk ini Dokter Tes seperti garis-garis yang nggak putus gitu loh. Betul. Nah, itu yang membuat tubuh kita sehat. Nah, di satu waktu pada saat garis-garis ini terputus karena asupan nutrisi kita juga tidak sempurna, kadang-kadang sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali masuk. Nah, garis-garis ini putus. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan kita sakit. Ya, jadi itu yang paling penting. Makanya paket esensial ini kami hadirkan untuk Anda semua supaya Anda itu juga
apa ya, sadar gitu loh bahwa sebenarnya makanan kita sehari-hari itu sebenarnya nutrisinya itu ya seperti itu, tidak berimbang alias nggak balance ya. Oke, MKC Family, saya pikir ini hanya menyerang di usia-usia produktif saja yang dalam tanda kutip sering melakukan hubungan seksualitas. Ternyata orang yang belum pernah atau tidak melakukan, artinya tidak itu dewasa, sudah saatnya menikah tapi memang mungkin sudah memutuskan tidak menikah, dan tidak juga berhubungan dengan lawan jenis gitu ya, dalam artian tidak berhubungan dengan laki-laki gitu. Nah ternyata itu juga beresiko juga ya, misalnya betul, terpapar dari bakteri. benar. Gitu, Jadi ya. sama kayak yang tadi remaja yang masih belum berhubungan seksual ya, case-nya hampir sama. Dan ternyata menopause pun juga nggak terlepas ya kan. Nah, jadi itu yang pengetahuan baru yang saya dapatkan. Mudah-mudahan FKC Family juga bertambah nih ilmunya. Sampai di sini cuma kita ketemu lagi di 2 minggu mendatang. Salam sehat dari kami, salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.